Sudut Media, different, spirit, and positive. Halo saudara, selamat siang. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sudut Reportase bersama saya Brian Indrawan. Pembahasan kali ini kita akan membahas terkait perkembangan COVID-19 di Yogyakarta dan akan sedikit menyinggung kaitannya dengan tidak diberlakukannya PSBB dan perilaku masyarakat di Yogyakarta. Namun sebelum itu, kita lihat dulu cuplikan video yang berikut ini. Kasus pertama di Yogyakarta yang merupakan bayi berusia 3 tahun, diketahui memiliki total 3.652 ODP dan 581 PDV. Sore sudah 6 karyawan supermarket Indo Grosir yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah mengingat Dinas Kesehatan. Terdapat 57 orang yang dinyatakan reaktif. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, menyampaikan penambahan kasus positif corona di Yogyakarta. 51 kasus yang terjangkit corona dari luar DIY telah menularkan pada 12 orang lainnya secara Saudara Sudut Reportase, saat ini sudah terhubung bersama saya, ada Dr. Wisnu dari Yogyakarta yang turut bertugas dalam menangani COVID-19 di Yogyakarta. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan ketahui sendiri dari beliau bagaimana atau seperti apa tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dr. Wisnu. Selamat sore Dr. Wisnu, apa kabarnya? Selamat sore, kabar baik Mas. Kabar baik. Iya. Berarti sebelum kita lanjut nih, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri lebih jauh terkait mungkin tugas dan tanggung jawab dokter dalam menangani COVID-19 seperti apa di Yogyakarta. Silakan dok. Ya, jadi saya spesialis paru yang saat ini bertugas di 3 rumah sakit rujukan COVID, yaitu Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, kemudian RSUD Wonosari, Gunung Kidul, kemudian Rumah Sakit Santa Elizabeth Ganjuran Bantul. Jadi memang 3 rumah sakit ini menjadi beberapa bagian dari rumah sakit rujukan di Yogyakarta. Sebelumnya maaf dok, dokter sudah ditugaskan dari bulan berapa atau sudah sejak berapa lama dokter menangani COVID-19 di Yogyakarta? Semenjak itu kasus yang masuk Indonesia itu, Maret. Semenjak awal? Maret. Sejak Maret? Ya, mulai Maret itu. Langsung terkait dengan COVID-19 sendiri dokter di Yogyakarta, perkembangannya saat ini sudah seperti apa dok? Ya, jadi perkembangan di Jogja ini boleh dibilang mungkin kelihatannya terlambat ya, tetapi sebenarnya bukan terlambat, tetapi karena penemuan kontak dari kasus yang positif ini memang bertahap. Jadi dari pihak Dinas Kesehatan kan memantau atau mencari orang-orang yang kontak dengan pasien positif. Nah ini kan tidak bisa langsung segera ditemukan. Jadi misalnya ada 10 kontak, maka harus satu demi satu diketemukan. Nah, karena waktu menemukan ini bertahap, maka kesannya jumlah kontak yang ketemu itu baru-baru ini. Jadi waktu penemuan kasus barunya kesannya baru lambat. Padahal karena memang menemukan kontak itu memang tidak gampang. Berarti perkembangannya kalau dikatakan terlambat karena sulit menemukan siapa yang menyebarkannya, istilahnya seperti itu. Iya, jadi menemukan kontaknya itu harus pasti dan harus pelan-pelan, harus ketemu orangnya. Jadi misalnya di rumah harus ketemu, kemudian misalnya ada 5 orang ya harus ketemu orangnya. Nah itu kan memang memakan waktu, sehingga ketemunya kasus yang banyak ini mungkin dirasa baru bulan-bulan ini menjelang Lebaran ini. Lalu seperti ini dok, jika pertengahan Maret lalu Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tuh mengatakan bahwa Yogyakarta belum tergolong zona merah. Nah sejauh ini itu status Yogyakarta sebenarnya seperti apa dok? Jadi zona merah ini dalam artian sebenarnya adalah daerah yang sudah ada transmisi lokal. Maksudnya adalah suatu penyebaran yang ada di lokal ini. Jadi misalnya
pasien pertama dari luar kota menyebarkan ke pasien kedua di dalam kota, dan pasien kedua menyebarkan ke pasien ketiga di dalam kota juga. Nah, maka kalau sudah ada penyebaran di dalam kota sendiri, maka dinamakan transmisi lokal. Nah, ini dinamakan red zone atau zona merah. Sebenarnya dari kementerian itu sudah mulai sekitar pertengahan bulan ini, itu daerah istimewa Jakarta untuk 3 kabupaten sudah ditetapkan sebagai daerah zona merah, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul. Kira-kira pertengahan dari bulan ini, itu sudah ditetapkan sebagai zona merah ataupun daerah dengan transmisi lokal. Jadi sama seperti Solo atau Semarang. Lalu dengan adanya penyebutan zona merah pada 3 kabupaten tersebut, sebenarnya Jogja ini ada PSBB atau tidak, Dok? Menurut dokter? Oh iya. Jadi penentuan PSBB ini sekali lagi kan memang bergantung pada otoritas tempat ya. Jadi pimpinan daerah tersebut. Jadi kalau dalam hal ini ya Sri Sultan ya sebagai gubernur daerah istimewa Jakarta. Jadi kebijakan PSBB ini diambil bila mana memang dianggap penyebaran suatu daerah itu sudah mulai masif. Sehingga dengan PSBB ini diharapkan mampu mengurangi dari angka yang semakin naik. Tetapi harap diingat bahwa tidak hanya PSBB yang harus dilaksanakan. Jadi untuk menghambat atau mengurangi penularan dari COVID ini, selain PSBB juga sekali lagi dari mulai cuci tangan, pakai masker, pembatasan jarak, kemudian pembatasan kumpul-kumpul ya, social distancing itu selain pola hidup sehat itu harus tetap dilaksanakan. Jadi tidak mutlak hanya PSBB. Jadi semua unsur harus dilaksanakan. Tapi berarti sejauh ini sampai saat ini itu Jogja belum memberlakukan adanya PSBB ya, Dok? Belum. Jadi memang kemarin saya konfirmasi ke dinas juga masih dari pimpinan memang belum ada kebijakan PSBB. Nah kalau alasan itu mungkin ya agak susah itu kan tergantung dari masing-masing pimpinan. Wilayah, daerah. Iya. Oke, Dokter Wisnu, kita akan break sejenak. Saudara, tetap bersama dengan Sudut Reportase, kita akan kembali lagi dengan pembahasan lainnya. Sesaat lagi. Kita perlu melakukan pencegahan sejak dini agar terhindar dari virus corona. Cuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik dengan cara yang benar dan selalu bawa hand sanitizer ketika berpergian. Jangan lupa selalu gunakan masker apabila sedang berpergian dan jangan gunakan masker yang sama lebih dari 1 hari. Ayo cegah penularan virus corona dimulai dari diri kita sendiri. Masih bersama Brian Indrawan dan Dr. Wisnu di Sudut Reportase. Mungkin saat ini kita akan membahas lebih terkait ke masyarakat, perilaku masyarakatnya, Dok. Jadi kalau misalkan memang kalau bisa dibilang kan di Yogyakarta tidak ada PSBB. Lalu sebenarnya saya tuh kadang bertanya-tanya sebenarnya penyebab penularan di Yogyakarta tadi dokter bilang kan kebanyakan juga masih impor. Tapi kalau yang lokal sendiri tuh penyebabnya tuh seperti apa, Dok? Karena nggak ada PSBB, kita masih sering keluar nih. Terus abis itu kita yang seperti anak rantau, mungkin seperti saya juga kadang masih memesan ojek online untuk pesan makanan, GoFood seperti itu ya. Lalu apakah mungkin memang ada kayak penyebab, penularannya ini dari ojek online, penularannya ini gara-gara dia pergi ke pasar, atau bagaimana, Dok, sejauh ini? Ya, jadi prinsipnya adalah penularan ini pertama melalui, misalnya kita batuk bersin ya, batuk bersin yang tidak memakai apa-apa, misalnya tidak memakai masker lah, tidak memakai sapu tangan penutup lah. Dan kedua adalah kalau kita menyentuh atau bersentuhan ya dengan sesuatu yang terkena dari percikan. Misalnya contohnya adalah ojek online itu dia batuk menggunakan tangan. Ya. Kemudian tangannya itu memegang handle pintu. Nah, nanti yang memesan ojek itu memegang handle pintu yang sama. Kemudian dia habis memegang handle pintu memegang hidung atau mulutnya. Nah ini seperti ini. Jadi jalur yang bisa menularkan COVID yang mungkin tidak kelihatan atau mungkin dilupakan. Jadi segala sesuatu yang memang misalnya membawa kontak dari luar ya, misalnya pemesanan Gojek,
kemudian kita kontak dengan misalnya orang di mall, di ruang publik, itu jangan dilupakan selain dari batuk dan bersin juga dari tangan kita. Tangan kita yang mungkin memegang sesuatu yang dipegang oleh orang lain tanpa misalnya kita cuci tangan atau kita membasuh dengan hand sanitizer dan sebagainya. Ya, itu seperti itu. Jadi misalnya kita memesan ojek online, maka kalau memang mau safe ya harus cuci tangan setelah itu sebelum kita menyentuh wajah. Prinsipnya itu tangan kita dijaga. Misalnya kita menyentuh sesuatu yang dari orang lain, kalau mau safe ya harus cuci tangan dulu sebelum menyentuh wajah atau hidung kita. Tapi sejauh ini kasus yang ditemukan seperti apa, Dok? Saya ini masih penasaran, maksudnya apakah fenomena-fenomena kasus yang ditemukan oleh dokter sendiri, misalkan, proses penularannya itu karena dia bersentuhan dengan ini, bersentuhan ini, itu seperti apa, Dok? Ya, jadi contoh pertama adalah yang di Gunung Kidul. Itu penularan yang paling kelihatan itu waktu kondangan. Oh, kondangan, oke. Jadi yang pertama membawa dari tablik di gua itu dia datang ke kondangan. Yang bermula dari kondangan itu, maka banyak yang ketularan. Entah itu dia mungkin bersalaman, bisa memegang barang yang sama, misalnya piring dan sebagainya. Itu contoh pertama. Atau memang bercakap-cakap, ataupun bersentuhan, kemudian tanpa masker dan sebagainya. Contohnya itu ya. Yang kedua adalah yang di Indogrosir. Indogrosir itu mereka meskipun ada yang memakai masker, tetapi menyentuh benda-benda yang sama dengan yang membawa penyakit. Yang kasus yang digrosir seperti itu. Atau yang berikutnya kasus yang klaster gereja. Itu melalui waktu ibadah bersama. Oke. Jadi ibadah bersama mungkin ya lupa menggunakan masker ya. Mungkin terus jabat tangan tanpa cuci tangan mungkin lupa ya. Nah itu maka bisa ketularan. Contoh seperti itu. Jadi 3 kasus yang di Gunung Kidul itu pas pesta pernikahan, kemudian waktu di Sleman itu di Indogrosir. Kalau di Bantul itu yang kasus ibadah dari gereja GPIB. Oh iya, Dok, setelah misalkan proses penularan, kalau memang kita bersentuhan atau berkontak dengan yang memang memiliki virus seperti itu prosesnya 14 hari ya? Iya, jadi 14 hari ini diambil rata-rata terpanjang. Jadi dari mulai mungkin usia tua, usia muda, kemudian orang Indonesia, orang Amerika, orang Korea, orang Cina ini diambil rata-rata yang paling panjang itu 14 hari. Dari mulai virus masuk sampai timbulnya gejala itu memang rata-rata diambil istilahnya garis tengahnya ya 14 hari. Tapi hingga saat ini ada nggak sih, Dok, yang dia tidak menunjukkan gejala? Karena kan kalau dibilang katanya banyak juga yang beredar kalau daya tahan tubuhnya kuat, ya maka dia tidak akan menunjukkan gejala apa-apa dan virus itu akan tetap diam aja dalam tubuhnya, seperti itu. Bagaimana, Dok? Ya, jadi satu kenyataan yang mungkin bisa dibilang menakutkan ya, atau mungkin dibilang juga menyeramkan adalah karena beberapa pasien itu tidak ada gejala. Jadi yang dinamakan OTG ya, orang tanpa gejala. Yang saya rawat di Gunung Kidul itu malah dari 22 pasien yang sembuh itu hanya 2 yang menunjukkan gejala. Yang lainnya itu tidak tanpa gejala, jadi cuma demam 1 hari. Yang lain cuma nggak ada keluhan. Jadi tanpa gejala. Nah ini yang memang pertama kondisi imunnya mungkin masih bagus, tetapi pada satu sisi kita harus lebih waspada karena dia tanpa gejala sama sekali. Jadi bagi para dokter dan orang-orang sekitarnya harus lebih waspada karena kemungkinan banyak yang di sekitarnya itu yang kita menjumpai orang yang sakit COVID itu tanpa gejala. Karena mungkin kondisi imunnya sangat bagus. Kita kembali bahas terkait dengan di Jogja itu tidak ada PSBB, Dok. Yeah. Lalu sebenarnya saya masih sering bertanya-tanya, sebenarnya kita masyarakat itu diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah atau tidak? Karena di satu sisi kampanye untuk stay at home atau di rumah saja itu masih terus bergulir. Tapi di satu sisi ada juga pemikiran yang berkembang bahwa asalkan menggunakan protokol kesehatan seperti masker, membawa hand sanitizer, maka sebenarnya boleh-boleh saja, fan-fan saja keluar rumah. Lalu sebenarnya mana yang kita harus ikuti? Apakah benar-benar kita harus mengikuti stay at home atau ya kita boleh keluar beraktivitas seperti biasa asal protokol kesehatan tetap ada? Bagaimana, Dok? Ya, jadi memang kalau kita stay at home terus memang mungkin nggak mungkin ya,
Karena kan kita harus ada aktivitas yang di luar yang harus kita lakukan. Jadi prinsipnya memang ada 5 pilar ya untuk mencegah mengurangi transmisi ini. Jadi selain pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan social distancing, serta PHBS atau pola hidup sehat ya, ini harus dilakukan. Jadi prinsipnya memang apakah kita harus di rumah ataupun di jalan, itu tetap harus melaksanakan kelima-limanya. Kalaupun terpaksa kita keluar, misalnya ada keperluan di luar harus beli ini dan beli itu, maka tetap harus melaksanakan kaidah-kaidah yang proteksi untuk penularan. Seperti yang jaga jarak, kemudian tetap cuci tangan, dan kerumunan itu sebaiknya memang dikurangi. Jadi kalau memang mutlak tidak boleh keluar kota ya kita tidak bisa, karena misalnya harus kerja di luar kan nggak bisa kita stop, nggak bisa. Bagi orang yang memang bekerja di luar kemudian bekerja di jalan ada keperluan yang memang harus dilaksanakan di luar, maka tetap boleh, tetapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah pengurangan transmisi dari COVID ini. Berarti sebenarnya pemberlakuan PSBB sendiri itu memiliki kelonggaran, di mana tetap menggunakan protokol kesehatan kalaupun memang harus mendesak keluar rumah. Berarti bisa saja tetap beraktivitas seperti biasa, namun Boleh. sesuai dengan protokol. Iya, boleh. Lalu mungkin lebih ke general di Indonesia. Dokter pasti sering banget lihat hal-hal viral lainnya yang berkaitan dengan COVID-19 di Instagram atau media sosial lainnya, di televisi. Banyak masyarakat Indonesia yang sudah mulai jenuh dan menunjukkan sikap-sikap yang aneh, anarkisme, yang seperti mungkin melawan tenaga medis, lalu pihak yang berwajib, apalagi kemarin terkait dengan mudik. Itu bagaimana tanggapan dokter sebagai tenaga medis yang menangani langsung terkait dengan COVID-19 itu bagaimana perasaannya? Iya, jadi memang terus terang saya memang sedikit kecewa ya, maksudnya menyesalkan beberapa mungkin pihak yang kurang mentaati ataupun kurang mengikuti dari anjuran pemerintah ya. Jadi anjuran pemerintah ini memang dibuat sedemikian memang untuk mengurangi dari jalur penularan dari virus ini. Nah, memang peraturannya memang dibuat sedemikian, memang tidak boleh mudik, tidak boleh keluar kota, tidak boleh pulang, itu memang dibuat seperti itu untuk melindungi kita dari penyebaran COVID ini. Tetapi memang beberapa pihak, beberapa kalangan memang tetap berusaha mudik dengan alasan mungkin tradisi, budaya, kangen dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya menurut saya sih sebenarnya kurang bijak ya. Kurang bijaksana karena kita harus melihat bahwa ada hal yang lebih penting daripada kita ketemu. Kalau dibilang kangen ya mungkin semua kangen ya. Kalau dibilang mungkin ketemu ya semua pengen mudik, semua pengen kumpul dengan keluarga. Seperti tenaga kesehatan sendiri kan pengennya ya di keluarga ya, tetap di rumah. Tetapi karena tugas harus tetap di rumah sakit, memakai APD dan sebagainya. Maka tujuan kita membuat peraturan ini adalah melihat hal yang lebih penting, yaitu adalah mencegah penularan COVID-19. Nah, dengan adanya tindakan-tindakan yang banyak ya dari para masyarakat yang melawan petugas, kemudian tidak mematuhi peraturan ini, sebenarnya saya juga memang kecewa ya, mungkin sedikit agak sedih karena betapa kita dari tenaga kesehatan ini sedemikian kerasnya menjaga, sedemikian ketatnya kita, sedemikian kerasnya kita memakai APD, merawat pasien itu sepertinya sedikit agak lucu kalau dihadapkan dengan kenyataan bahwa beberapa masyarakat itu tidak mematuhi peraturan. Ini yang agak kita sesalkan ya. Kita agak kecewa dengan hal-hal seperti ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum dokter nanti saya minta untuk berikan pesan edukasi untuk menangani COVID-19. Pertanyaannya, menurut dokter kira-kira kapan kasus ini akan perlahan menurun dan atau berakhir dan kita masyarakat khususnya mungkin kami yang mahasiswa itu bisa kembali menikmati kehidupan kami yang seperti biasanya. Menurut dokter bagaimana? Ya, jadi ini pertanyaan semua orang ya, pertanyaan bukan hanya dari pertanyaan hampir semua kalangan ini bertanya sebenarnya dari berbagai orang juga sudah meneliti ya, dari berbagai ilmuwan meneliti, para pakar-pakar epidemiologi juga meneliti sebenarnya sampai di mana sebenarnya mungkin penurunannya sampai kemudian virus ini bisa menghilang ya. Nah, kalau kita melihat dari kacamata di negara-negara lain itu beberapa sudah menurun ya, bahkan sudah mulai ada yang angkanya 0. Sedangkan Indonesia masih belum, karena masih memang kalau kita lihat sama bahwa
seperti kegiatan mudik, kegiatan lebaran ini memang kalau menurut saya memang agak sedikit menghalangi laju penurunan dari penyebaran COVID. Karena sudah kita ketahui bahwa dampak dari kebudayaan untuk mudik ini ya otomatis banyak orang berkumpul, banyak orang pulang, banyak orang mudik ini memang diakui atau tidak mengurangi laju penurunan dari kasus COVID ini. Sehingga kalau beberapa waktu hari bulan Februari itu banyak memperkirakan bulan Mei akan berakhir. Tetapi karena memang dari sisi kebudayaan masyarakat ada seperti kegiatan mudik dan lebaran ini, maka justru malah sekarang ini naik kasusnya beberapa daerah naik. Nah, maka kalau saya bilang perkiraan untuk menurun ini tergantung dari bagaimana pola masyarakat ini sekali lagi mematuhi peraturan yang dari pemerintah. Semakin kita mematuhi dengan baik segala peraturan, segala konsensus, segala yang kita sepakati bersama mengenai mengurangi transmisi ini, maka semakin cepat ini akan berkurang dan berakhir. Jadi tetap akan bisa berakhir, tetap akan bisa berkurang, tapi sekali lagi tergantung dari pola masyarakat. Karena kalau seperti yang tadi kita lihat bahwa banyak yang melawan, banyak yang tidak mematuhi ini, itu yang akan mengurangi ataupun memundurkan jadwal dari kapan COVID ini akan berakhir. Jadi mungkin bisa September, bisa Desember, tapi tergantung dari pola masyarakat ini. Semakin baik, maka semakin cepat kasusnya akan menurun. Oke, berarti sejauh ini perkiraan semoga September ya, Dok? Ya, September dengan catatan ini, masyarakat kita benar-benar mematuhi apa yang digariskan atau ditetapkan oleh pemerintah. Oke, silakan dokter, saya berikan kesempatan berikan satu pesan edukasi terkait dengan pencegahan ataupun penanganan COVID-19 untuk masyarakat di Yogyakarta. Jadi kepada para masyarakat, ya, jadi saya mengimbau bahwa COVID-19 ini memang saat ini masih banyak gejala dan beberapa daerah belum menunjukkan gejala penurunan, malah cenderung bertambah. Tetapi yang saya harapkan bahwa kita tidak perlu panik berlebihan dan tidak perlu bertindak yang mungkin anarkis ya. Tetapi kita tetap harus yang pertama mematuhi semua yang digariskan pemerintah. Semua yang ditetapkan ini memang sudah disepakati untuk mengurangi dari penularan dari COVID-19. Jadi prinsipnya bahwa pertama kita memakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, mengurangi kerumunan ya, dan pola hidup sehat jangan lupa, serta positive thinking bahwa kalau stres berlebihan itu maka akan justru malah menurunkan imun. Sekali lagi kita panik boleh, tetapi kita harus tetap bijak karena bagaimanapun juga tugas untuk mengurangi COVID ini adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah, tapi adalah tugas seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, dokter terima kasih banyak untuk waktunya di sudut reportase siang hari ini. Semoga dokter selalu diberikan kesehatan beserta rekan-rekan kita di rumah sakit dan keluarga juga selalu diberikan kesehatan untuk bisa terus menjalankan tugas mulia ini ya, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga saudara sudah menyaksikan sudut reportase pada siang hari ini. Semoga informasi yang kita bahas bersama Dr. Wisnu bermanfaat bagi kita semua dan tentunya kita berharap yang terbaik untuk Indonesia agar bisa lekas pulih dari wabah corona ini. Saya Brandon Indrawan pamit undur diri, sampai jumpa di sudut reportase lainnya. Selamat beraktivitas saudara. Ramadan terasa berbeda. Jarak antara aku dengan sahabat yang aku sayangi. Tahun ini tidak ada namanya buka bersama di luar. Terasa sepi. Tapi ternyata walau dari rumah, keceriaan selalu ada. Ramadan ini aku jadi sadar, kemurnian Ramadan bisa tetap terjaga dimanapun kita berada. Halo, selamat siang pemirsa. Saatnya Anda beristirahat sejenak untuk menyaksikan sejumlah informasi aktual khas Sudut News Update yang telah kami rangkum untuk Anda. Saya, Heri Francisca, dan inilah informasi kami siang hari ini. 2 hari menjelang Idul Fitri tahun 2020, persiapan masyarakat masih tetap terlihat, meski di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah pengunjung didapati tengah berbelanja persiapan Lebaran di mal dan pasar di Yogyakarta. Berikut berita selengkapnya.
Menjelang Lebaran yang jatuh pada 24 Mei 2020, salah satu pusat perbelanjaan Plaza Ambarukmo di Yogyakarta terlihat cukup sepi. Tampaknya tidak terlihat adanya lonjakan pengunjung atau antrian panjang seperti mall lainnya yang sempat viral di Instagram. Namun bukan berarti tidak ada pengunjung yang berbelanja untuk keperluan Lebaran. Hal ini dilihat dari sejumlah pengunjung yang tengah sibuk berbelanja pakaian di salah satu store. Pengunjung yang terlihat saat itu masih di bawah sekitaran 50-an orang. Tidak hanya berbelanja pakaian, pengunjung juga terlihat berbelanja keperluan dapur untuk dimasak saat hari Lebaran. Seperti yang diungkapkan oleh Esther Nasution. Lagi jelang Lebaran 2 hari lagi, tapi kan lagi tengah Covid tuh masih mau keluar? Ya kebetulan saya mau belanja untuk persiapan Lebaran saya sih, kan nggak pulang, jadi ya belanja untuk masak sendiri aja di rumah gitu. Tapi nggak takut ya? Iya takut, makanya pakai masker. Beli daging, mau beli sayur sih. Oke. Aja. Tak jauh berbeda dengan kondisi di Plaza Ambarukmo. Kondisi Pasar Beringharjo yang biasanya menjadi destinasi berbelanja keperluan mudik atau oleh-oleh bagi sanak saudara juga terpantau cukup sepi. Meskipun sudah 3 hari menjelang perayaan Idul Fitri. Beberapa pengunjung lebih banyak terlihat berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti bawang merah, bawang putih, dan berbagai jenis kebutuhan dapur lainnya. Jadi itu selama ini Pasar Beringharjo itu emang dalam kurun waktu karena corona ini juga itu jadi emang sepi. Padahal sebelum-sebelumnya pun kalau menjelang Lebaran pasti ramai juga ya Mbak ya. Jadi itu kayak penurunan omset setiap orang yang usaha itu masih sampai 50 sampai 75% juga gitu turun. Hingga saat ini beberapa kios di Pasar Beringharjo masih tutup sejak Maret 2020. Brian Indrawan, Anindita Rahardini melaporkan dari Yogyakarta untuk Sudut News Update. Kita beralih ke informasi lainnya. Untuk menekan kasus COVID-19 di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menganjurkan bahwa sholat Idul Fitri dilakukan di rumah saja. Beberapa pemimpin daerah seperti Yogyakarta pun juga telah menghimbau masyarakat untuk tidak menggelar sholat Idul Fitri berjamaah baik di lapangan maupun di masjid. Saat ini telah terhubung bersama saya, reporter kami Brian Indrawan dan Nabila Karisma yang akan langsung melaporkan dari 2 titik yang umumnya digunakan untuk sholat Id di Yogyakarta. Kita akan ke Nabila terlebih dahulu. Silahkan Nabila. Baik, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Paseban Bantul pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Alun-alun Paseban Bantul menjadi salah satu alternatif bagi para umat muslim untuk mengadakan ibadah sholat Id di Kabupaten Bantul. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saudara. Tahun ini dengan adanya pandemi COVID-19 membuat MUI mengeluarkan fatwa bahwa masyarakat atau umat muslim dihimbau untuk mengadakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Dapat terlihat kondisi saat ini di alun-alun Paseban Bantul terlihat sepi, saudara, dan hanya beberapa motor yang berlalu lalang di sekitar jalan ini karena memang menjadi jalan utama bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Kemudian, saudara, ada beberapa masjid yang ada di sekitar sini yang menutup aksesnya untuk sholat berjamaah dan mendukung fatwa MUI untuk mengadakan ibadah sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, saudara. Saya Nabila melaporkan langsung dari alun-alun Paseban Bantul. Selanjutnya ada rekan saya Brian Indrawan yang akan melaporkan langsung di alun-alun Yogyakarta. Iya, halo saudara, dan terima kasih juga untuk Nabila dan Heri di studio. Seperti yang kita ketahui, memang dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah di luar rumah seperti di tanah lapang maupun di masjid secara berjamaah. Dan hal itu juga terjadi oleh Yogyakarta, di mana pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah menetapkan untuk tidak menggelar sholat Idul Fitri di luar rumah, namun menganjurkan tetap melakukannya di rumah bersama keluarga inti secara berjamaah. Dan saat ini saya telah berada di salah satu lokasi atau titik yang memang seringkali dijadikan sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri setiap tahunnya oleh umat muslim di Yogyakarta. Tepatnya saya telah berada di alun-alun utara depan Keraton Yogyakarta, dan sejak pagi tadi pukul 5 pagi memang tidak ada aktivitas apapun. Jika memang tahun sebelumnya sekitar pukul 5 pagi telah dipadati oleh ribuan umat muslim di Yogyakarta, namun berbeda tahun ini yang terdengar hanyalah suara takbir sejak pagi tadi.
Dan memang beberapa waktu lalu masyarakat berdatangan ke tempat ini untuk memastikan apakah benar tempat ini tidak dilaksanakan atau tidak melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Tidak hanya itu juga, kebijakan tersebut juga dinyatakan oleh adanya spanduk yang dipasang di depan tempat ini yang mengabarkan bahwa tidak adanya pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah di tempat ini. Demikian dapat saya laporkan, Brian Indrawan dari Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Kembali ke Heri di studio. Terima kasih Brian dan Nabila, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita siang hari ini. Kami menghimbau agar pemirsa tetap di rumah saja jika tidak ada hal yang mendesak dilakukan di luar rumah. Terima kasih sudah menyaksikan Sudut News Update siang ini. Saya, Heri Francisca, dengan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sudut Media, different, spirit, and positive.